4P, saya akan memaparkan 10 menit ke depan tentang 5 kenyataan hidup yang harus kamu sadari sebelum terlambat. Yang pertama, waktu tak selalu ada untuk selamanya. Ya, walaupun kamu punya segalanya, kamu punya harta, kamu bisa membeli segalanya, tapi kamu tidak pernah bisa yang namanya membeli waktu. Waktu kita di dunia ini sangat terbatas. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan batas waktu kita di dunia ini, kapan kita meninggalkan dunia ini. Bahkan kita sering merasa terlalu cepat waktu ini berlalu. Kalau kita pikirkan sungguh-sungguh, sebenarnya kita sudah banyak melakukan banyak hal dalam hidup ini. Kita sudah banyak mengumpulkan harta, kita sudah banyak melewati kenangan-kenangan, pengalaman-pengalaman. Tapi saat kadang seringkali juga kita sering merasa bahwa wah, begitu banyak hal nih yang belum kita lakukan, ada banyak hal nih yang ingin kita capai, dan kayaknya waktu itu tidak cukup gitu untuk kita bisa melakukan banyak hal. Tapi hari ini saya ingin kamu sadar bahwa waktu itu sekali lagi sangat terbatas, dan itu penting sekali untuk kita menyelaraskan dan memaksimalkan waktu-waktu kita yang sangat terbatas dalam hidup ini. Nah, caranya bagaimana? Berarti kamu harus benar-benar tahu apa sih yang kamu inginkan dan menyelaraskan waktu kamu untuk sungguh-sungguh mewujudkan itu, sehingga apapun juga yang kamu lakukan setiap hari membuat kamu melangkah lebih maju mendekati apa yang sungguh-sungguh kamu inginkan. Dan kalau kamu melakukan hal itu, maka waktu kamu dalam hidup ini pasti akan terasa lebih memuaskan. Ya, artinya kalau saat ini kamu sedang berada dalam hubungan toksik, atau mungkin ada hal-hal yang tidak baik yang membuat kamu menjadi pribadi yang sangat negatif, inilah saatnya untuk kamu melakukan pengorbanan untuk keluar dari area-area yang tidak baik seperti itu. Inilah saatnya untuk kamu memperbaiki kebiasaan kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan memperbaiki hubungan kamu supaya hubungan kualitas hidup kamu menjadi lebih baik lagi. Ingat, ini terdengar atau terlihat seperti sebuah pengorbanan, dan pengorbanan ini awalnya emang terasa menyakitkan ya. Tapi percayalah sungguh-sungguh, pengorbanan yang tidak seberapa ini akan membuat kamu merasakan kepuasan, karena kamu sudah memaksimalkan sisa waktu hidup kamu untuk sesuatu yang sungguh-sungguh berharga dalam hidup ini. Yang kedua, berani mengambil resiko. Ya, hidup tidak akan ada artinya jika tidak ada tantangan, dan hidup yang datar-datar aja akan terasa biasa-biasa saja. Nah, untuk mendapatkan tantangan berarti kamu harus berani mengambil resiko. Berani untuk keluar dari zona nyaman, walaupun yang namanya resiko kadang menyakitkan, kadang menakutkan. Iya, kenapa menakutkan? Yang namanya juga resiko, tidak ada yang menjamin. Kalau saya rugi bagaimana? Kalau saya gagal bagaimana? Kalau ternyata lebih buruk dari sebelumnya bagaimana? Emang selalu ada resiko, dan memang tidak ada yang menjamin. Tapi percayalah, setiap risiko yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, oke, semua pasti ada hasilnya. Saya selalu bilang ya, sama seperti kita bertanding, memang kita tidak dijamin menang. Tapi kalau kita tidak bertanding, sudah dipastikan kita akan kalah. Dan kalau kamu berpikir bahwa wah, kalau saya ambil keputusan nih ada resikonya nih, kalau begitu tidak usah buat keputusan deh. Siapa bilang? Karena setiap kamu membuat keputusan, sebenarnya apapun itu pasti akan selalu ada resikonya. Dan bahkan kalau kamu tidak melakukan apa-apapun juga ada resikonya. Resikonya apa? Ya, resikonya berarti kamu telah melewatkan peluang yang kamu punya dengan tidak ngapa-ngapain. Berarti sebenarnya kamu telah melewatkan kesempatan yang mungkin kamu dapatkan. Nah, jadi
Seiring dengan bertambahnya usia, seringkali kamu mungkin akan kembali melihat ke belakang, dan mungkin itu akan membuat kamu berpikir, merenungkan kembali, dan mengingatkan kembali akan pilihan-pilihan yang telah pernah kamu buat. Merenungkan kembali apakah hidup yang kamu jalani ini sudah bermakna atau belum, apakah saya sudah menjadi orang yang berguna, apakah saya sudah berdamai dengan keputusan-keputusan yang saya buat di masa lalu. Jadi jangan sampai kita kecewa dengan keputusan kita terdahulu, dan jangan sampai kita menyesal karena perasaan kecewa, perasaan malu, perasaan gagal, perasaan menyesal. Ketika itu memenuhi pikiran kita, ya itu akan membuat pribadi kita menjadi lebih buruk. Jadi ketika hal-hal seperti itu terjadi, abaikan segala suara itu, dan jika itu terjadi, ya berarti stop. Dan mulailah berani untuk mengambil keputusan dan mengambil resiko. Kalau bicara dengan penyesalan, saya selalu ingat dengan sahabat saya, Adi. Adi selalu bilang, jangan pernah bunuh mimpimu, karena mimpimu tidak akan pernah mati. Yang ada dia hanya akan pingsan dan akan kembali dalam bentuk penyesalan suatu saat nanti. Jadi jangan sampai kamu menyesal karena tidak melakukan apa-apa. Kalau gagal, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba dan berani mengambil resiko. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Ya, ini penting banget ya. Kenapa? Karena secara nggak sadar kita tuh terlalu keras dengan diri kita sendiri. Seringkali kita selalu memikirkan tentang pendapat orang, dan seringkali kita selalu ingin memuaskan keinginan mereka. Padahal sebenarnya untuk membahagiakan mereka itu bukan tanggung jawab kamu. Untuk membuat semua orang bahagia itu bukan tanggung jawab kamu, dan bahkan itu sesuatu hal yang tidak mungkin juga buat kamu mencoba untuk semua orang bahagia, membuat semua orang senang. Ini adalah hidup kamu, dan kamu punya kuasa penuh terhadap hidup kamu. Tidak ada orang yang sempurna, dan ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, apalagi mungkin sebuah kesalahan yang bisa merugikan, seringkali kita memberikan label negatif untuk diri kita sendiri, dan seringkali kita bilang, dasar gak berguna, bodoh, aduh aku kok seperti ini ya, kok aku sebodoh ini ya, atau hal-hal negatif lainnya. Ingat, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Ada bedanya antara mengambil tanggung jawab penuh atas diri sendiri dan menganggap rendah diri sendiri, dan terlalu menyalahkan diri sendiri. Harus bertanggung jawab, tapi tidak boleh menyalahkan atau melabel diri sendiri dengan hal-hal atau kata-kata seperti yang saya ucapkan tadi. Meskipun hasilnya kurang maksimal, meskipun banyak kekurangannya, meskipun banyak kesalahan kamu, dia sudah melakukan yang terbaik. Dia sudah berjuang bersama kamu. Ya, sering angkat tangan tinggi-tinggi, tepuk pundak kamu sendiri dan bilang good job. Terima kasih ya, kamu sudah melakukan yang terbaik. Sayangi dia, bahagiakan dia. Bisa jadi kamu lupa dengan diri kamu yang sesungguhnya. Ya, memang sifat dasar manusia ingin bisa diterima, tapi jangan sampai hanya demi untuk bisa diterima, demi bisa untuk diterima, kamu sampai lupa dengan jati diri kamu sesungguhnya. Kamu harus memastikan dan mempertahankan apa yang kamu yakini, value apa yang kamu hidup sekarang, kemudian prinsip apa yang kamu miliki. Karena kalau kita hidup tanpa value, tanpa nilai, tanpa prinsip, apa bedanya kita dengan makhluk hidup lainnya yang hanyut dengan topeng palsu? Ingat, jangan menjadi orang lain. Jangan menjadi orang lain. Apalagi hanya untuk menyenangkan orang lain dan mengorbankan kebahagiaan kamu demi kebahagiaan orang lain.
karena ujung-ujungnya kamu sendiri yang rugi. Bahkan ketika kamu kehilangan jati diri kamu, wah, itu kamu kehilangan harta kamu yang sesungguh-sungguhnya, harta yang berharga. Jadi, jadilah diri kamu sendiri, yang otentik, karena kamu itu unik. Kemudian, yang kelima, jangan menyerah terlalu cepat. Ingat, jangan menyerah ketika susah, jangan menyerah ketika lelah, jangan menyerah hanya ketika kamu belum mendapatkan hasilnya. Ketika kamu memulai sesuatu, ya memang butuh proses, memang butuh waktu. Jadi, kalau misalkan di awal muncul kamu mencoba gagal atau mungkin tidak sesuai dengan seperti yang kamu harap, ya berarti kamu harus coba lagi, kamu harus belajar lagi. Memang tidak mudah, tapi ini adalah suatu hal yang sungguh-sungguh harus kamu lakukan. Kalau kamu tidak mencobanya lagi, ya berarti kamu tidak akan sungguh-sungguh mengetahui hasilnya nanti. Saya bukan orang yang paling pintar, saya juga bukan orang yang kuat, saya juga bukan orang yang paling cerdas, yang tahu segalanya, tapi saya adalah orang yang paling tekun. Dan ketekunan saya untuk berusaha, ketekunan untuk terus melangkah sekecil apapun itu, itulah yang membuat saya menjadi seperti sekarang ini. Dan saya sudah buktikan berkali-kali selama umur saya 39 tahun ini. Kadang usaha yang kamu butuhkan itu emang butuh waktu, berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Tapi percayalah, every great thing, semua hal yang baik, semua butuh waktu. Dan jangan menyerah, karena kamu hanya akan kalah kalau kamu berhenti mencoba. Jadi selama kamu masih berjalan, selama kamu masih mencoba, berarti masih banyak hal yang bisa kamu lakukan, dan kamu sungguh-sungguh bisa menjadi seorang juara. Terkadang seringkali langkah kecil tapi konsisten, tapi itu jauh lebih penting dibandingkan langkah yang besar tapi habis itu uring-uringan, kadang ya, kadang enggak. Ya, itulah prinsip saya. Think big, start small, move consistently. Emang kita harus punya mimpi besar, tapi dimulai dari langkah yang kecil tapi konsisten. Karena ketika kita melangkah cepat ataupun lambat, kita pasti akan sampai kepada tujuan. Jadi, jangan menyerah ketika kamu mengalami kegagalan. Oh iya, satu lagi nih. Jangan terlalu terburu-buru, tapi nikmati prosesnya. Karena setiap hal yang baik pasti butuh waktu. Dan justru proses itulah yang sering mendewasakan kita. Proses itulah yang seringkali menjadi kenangan yang bisa kita ingat ketika kita sampai di tujuan nanti. Jangan menjadi orang lemah dan jangan cepat putus asa. Kalaupun mungkin ada rasa kecewa terbesit sesaat, it's okay, tenang saja. Selalu ingat bahwa selalu ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Itu dia 5 kenyataan hidup yang harus kamu sadari sebelum terlambat. Dan andaikan kamu saat ini merasakan hidup ini terasa berat, jangan patah semangat, karena musim kehidupan akan selalu berganti. Kalau kamu saat ini sedang merasa sulit, percayalah, kamu akan merasakan kebahagiaan esok nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.